Halo guys, ketemu lagi. Kalau kalian pikir petualangan kita menjelajah Jogja sudah selesai, ternyata belum. Di episode sebelumnya, kita sudah seru-seruan di The Nice Playland, menjelajah kemegahan Candi Prambanan, sampai bertemu berbagai satwa di Gembira Loka Zoo. Nah, di episode kali ini, kita bakal lanjut menjelajah 3 destinasi wisata Jogja yang gak kalah viral dan punya karakter yang benar-benar berbeda. Mulai dari Tebing Breksi, bekas kawasan tambang batu yang kini berubah menjadi spot wisata ikonik dengan tebing-tebing artistik yang luar biasa. Setelah itu, kita naik lebih tinggi menuju Candi Ijo, salah satu candi yang berada di kawasan perbukitan dengan panorama Jogja yang bikin betah berlama-lama. Dan perjalanan kita belum selesai. Kita akan lanjut menuju Drini Park, destinasi wisata yang menawarkan suasana berbeda untuk menikmati keindahan alam dan panorama khas Gunung Kidul. Jadi, buat kalian yang sedang merencanakan liburan ke Jogja, atau sekadar ingin tahu seperti apa keseruan menjelajah tempat-tempat viral ini, yuk ikuti perjalanan kita dari Tebing Breksi, Candi Ijo, sampai Drini Park. Biar jelajah wisata ini semakin seru, jangan lupa subscribe, like, dan komen ya channel ini ya. Langsung saja kita mulai. Berangkat! Tujuan pertama kita adalah Tebing Breksi. Dari pusat kota Yogyakarta, kita akan menempuh perjalanan kurang lebih 17 km, dengan waktu tempuh sekitar 30-50 menit. Untuk menuju Tebing Breksi, salah satu patokan yang bisa digunakan adalah Pasar Prambanan. Dari sini, perjalanan dilanjutkan ke arah Piyungan, mengikuti jalur menuju kawasan Candi Ijo. Dan menariknya, Tebing Breksi ini memang berada sangat dekat dengan beberapa destinasi wisata populer lainnya. Jadi kalau kalian punya waktu seharian untuk menjelajah kawasan Prambanan dan sekitarnya, beberapa tempat wisata ini sebenarnya bisa banget dikombinasikan dalam satu perjalanan. Dan perjalanan menuju Tebing Breksi ini pun sudah sangat mengasyikkan. Dengan jalanan yang mulus, menanjak, dan menikung, dijamin seru deh. Setelah perjalanan sekitar setengah jam lebih dari pusat kota Jogja, akhirnya kita sampai juga di kawasan Tebing Breksi. Secara administratif, Tebing Breksi berada di Kelurahan Sambirejo, Kapanewon Prambanan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Tepatnya di kawasan Dusun Groyokan atau sekitar Jalan Desa Lengkong. Untuk wisatawan domestik, tiketnya cukup terjangkau. Pada hari Senin sampai Jumat, tiket masuknya Rp10.000 per orang. Sedangkan pada Sabtu, Minggu, dan hari libur nasional, tarifnya Rp15.000 per orang. Untuk biaya parkir, tarif yang tercantum di sejumlah sumber adalah sekitar Rp2.000 untuk sepeda motor dan Rp5.000 untuk mobil. Sementara kendaraan wisata seperti bus atau minibus memiliki tarif berbeda. Tebing Breksi ini bukan sekadar tebing batu biasa. Kawasan ini dulunya merupakan area pertambangan batu yang dimanfaatkan masyarakat sekitar. Namun, aktivitas penambangan kemudian dihentikan setelah kawasan ini diketahui memiliki nilai geologi yang penting. Kini, bekas tambang tersebut justru berubah menjadi salah satu destinasi wisata dan geoheritage yang menarik untuk dikunjungi. Yang membuat Tebing Breksi menarik adalah permukaan batuannya yang kemudian dipahat dengan berbagai ornamen dan relief, sehingga menghasilkan tampilan yang sangat fotogenik. Cocok sekali dijadikan spot foto yang unik ya. Batuan kapur yang menjulang tinggi tampak megah dinaungi awan biru yang indah. Batuan yang terlihat seperti lapisan-lapisan pada dinding tebing ini merupakan endapan material vulkanik dari aktivitas gunung api purba. Menurut pengelola Tebing Breksi, kawasan ini merupakan endapan abu vulkanik dari gunung api purba Semilir, dengan jejak pembentukan yang diperkirakan berasal dari sekitar 20 hingga 36 juta tahun yang lalu. Jadi, ketika kita berdiri di depan dinding batu ini, sebenarnya kita sedang melihat salah satu rekaman sejarah geologi yang usianya jauh lebih tua dibandingkan sejarah manusia di kawasan Jogja. Tebing Breksi kemudian diresmikan sebagai tempat wisata oleh Sri Sultan Hamengkubuwono X pada 30 Mei tahun 2015. Kawasan Taman Tebing Breksi memiliki luas sekitar 274.422 meter persegi, atau kurang lebih 27,4 hektar. Lokasinya berada di ketinggian sekitar 200 meter di atas permukaan laut.
Karena berada di kawasan yang cukup tinggi, dari beberapa titik kita bisa mendapatkan panorama kawasan Yogyakarta dan sekitarnya. Jadi jangan heran kalau semakin naik ke bagian atas tebing, pemandangan yang kita dapatkan juga semakin luas. Untuk menuju puncak, pengunjung sudah disediakan anak tangga dari batuan yang sudah dibentuk apik oleh pengelola, sehingga tidak perlu lagi memanjat batu padas yang utuh seperti pada masa awal kawasan ini dikembangkan. Puncak tebing Breksi sendiri memiliki ketinggian sekitar 30-40 meter dari area bawah. Sedangkan area puncaknya memiliki luas sekitar 5.600 meter persegi. Di atas sini terdapat berbagai spot-spot foto yang menarik. Jadi, siapkan kamera atau HP kalian ya. Kalau cuaca cerah dan kondisi mendukung, dari sini kita bisa melihat panorama kawasan sekitar, termasuk Candi Prambanan, Candi Barong, kawasan Ratu Boko, Gunung Merapi, hingga Gunung Merbabu. Dan kalau kalian ingin informasi yang lebih detail tentang tebing Breksi ini, tonton review lengkapnya hanya di channel ini ya. Oke guys, kita lanjut jelajah wisata ke destinasi selanjutnya. Setelah puas menjelajahi tebing Breksi, perjalanan kita belum selesai, karena tujuan berikutnya ternyata masih berada di kawasan perbukitan Prambanan. Dari tebing Breksi, kita hanya perlu melanjutkan perjalanan sekitar 700 meter menuju Candi Ijo. Lokasinya sama-sama berada di Kelurahan Sambirejo, Kapanewon Prambanan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kalau biasanya kita membayangkan candi berada di tengah dataran, Candi Ijo justru punya cerita yang berbeda. Candi ini berdiri di atas Bukit Gumuk Ijo, kawasan perbukitan Batur Agung. Lokasinya berada sekitar 410-425 meter di atas permukaan laut, sehingga Candi Ijo dikenal sebagai salah satu kompleks candi dengan lokasi tertinggi di wilayah Yogyakarta. Kalau cuaca sedang cerah, dari kawasan ini kita juga bisa melihat Gunung Merapi. Bahkan aktivitas pesawat yang lepas landas dan mendarat di kawasan Bandara Adi Sucipto bisa menjadi bagian dari panorama dari atas sini. Jadi tidak berlebihan kalau Candi Ijo disebut sebagai salah satu tempat yang menarik untuk menikmati Jogja dari ketinggian. Candi Ijo merupakan kompleks percandian bercorak Hindu yang diperkirakan dibangun pada sekitar abad ke-9 hingga ke-10 Masehi pada masa perkembangan Mataram kuno. Menariknya, nama Ijo ternyata bukan berasal dari warna batu candinya. Nama tersebut diambil dari Bukit Ijo, tempat kompleks percandian ini berdiri. Nama Ijo sendiri sudah tercatat dalam prasasti yang berangkat tahun 906 Masehi, dengan penyebutan yang berkaitan dengan wilayah atau orang Ijo. Kalau kalian akan berkunjung ke Candi Ijo ini, kita sarankan datang sore hari ya guys. Jika cuaca cerah, Candi Ijo adalah tempat terbaik untuk menikmati matahari terbenam. Sekarang informasi yang biasanya paling banyak ditanyakan, berapa harga tiket masuknya? Informasi yang dipublikasikan oleh Kelurahan Sambirejo mencantumkan harga tiket sekitar Rp7.000 untuk wisatawan lokal dan Rp15.000 untuk wisatawan asing. Untuk jam operasionalnya sendiri, Candi Ijo buka di Selasa sampai Jumat pukul 9 pagi sampai jam setengah 6 sore. Dan Sabtu dan Minggu serta hari libur nasional pukul 7 pagi sampai setengah 6 sore. Jadi untuk kalian yang ingin datang khusus mengejar sunset, pastikan mengecek jam pelayanan terbaru sebelum berangkat, terutama jika datang pada hari libur. Dan jika kalian nggak mau liburan tanpa ribet, serahkan saja pada ahlinya, KSAB Tour. Tim KSAB Tour akan mengurus semua kebutuhan liburanmu, mulai dari perencanaan, rekomendasi tujuan, berbagai jenis armada kendaraan dengan supir-supir berlisensi, rekomendasi kuliner super lezat yang dijamin akan menggugah selera dan menggoyang lidah, mulai dari kelas lesehan dengan rasa bintang 5, sampai hidangan resto tentunya dengan harga yang masih terjangkau. Kami juga siap merekomendasikan penginapan, homestay, maupun hotel yang super nyaman untuk menunjang istirahat kalian saat liburan wisata nanti. Kalian bisa memilih berbagai paket wisata sesuai yang kalian mau. So, segera hubungi nomor admin KSAB Tour yang tertera di channel ini ya.
Oke, kita lanjut jelajah wisata di Yogyakarta ya guys. Setelah sebelumnya kita menjelajahi tebing Breksi dan Candi Ijo, sekarang saatnya kita melanjutkan perjalanan menuju destinasi berikutnya. Kita akan meninggalkan kawasan perbukitan Prambanan dan bergerak menuju pesisir selatan Yogyakarta. Tujuan kita adalah Drini Park, sebuah destinasi wisata yang relatif baru di kawasan Gunung Kidul dan sedang cukup ramai diperbincangkan. Di Drini Park menawarkan sesuatu yang sedikit berbeda. Di sini kita akan menemukan perpaduan antara panorama laut, taman rekreasi, wahana, spot foto, kuliner, dan tempat bersantai dalam satu kawasan. Dari kawasan Candi Ijo, jalanan kita menuju Drini Park cukup jauh dibandingkan perjalanan sebelumnya. Kalau berangkat dari pusat kota Yogyakarta, kawasan Pantai Drini berjarak kurang lebih 60 km, dengan waktu perjalanan sekitar 2-3 jam, tergantung kondisi lalu lintas dan titik keberangkatan. Secara administratif, Drini Park berada di Wonosobo 1, Kalurahan Banjarejo, Kapanewon Tanjung Sari, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Lokasinya berada di kawasan Pantai Drini. Jadi kalau kalian ingin memasukkan Drini Park ke dalam itinerary liburan Jogja, siapkan waktu yang cukup. Untuk harga tiket masuk Drini Park sekitar Rp20.000 per orang pada hari biasa, dan Rp25.000 per orang pada akhir pekan. Dan perlu diperhatikan, tiket masuk belum tentu mencakup semua wahana. Beberapa wahana di dalam kawasan dikenakan biaya tambahan atau tersedia dalam bentuk paket. Jadi kalau ingin mencoba banyak wahana, budgetnya tentu perlu disiapkan lebih. Untuk jam operasional, Drini Park beroperasi dari pukul 8 pagi sampai pukul 6 sore. Kalau kalian mau datang pagi-pagi sekali atau mengejar momen tertentu seperti sunset, sebaiknya cek kembali jam operasional terbaru sebelum berangkat. Untuk pengalaman yang lebih santai, datang sejak pagi juga menarik. Karena kita punya waktu lebih panjang untuk mencoba berbagai wahana, berkeliling, foto-foto, makan, dan menikmati pemandangan. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling menarik. Sebenarnya ada apa saja di Drini Park? Ternyata cukup banyak. Salah satunya adalah kereta gantung yang di kayu ini. Dari atas sini, pandangannya luar biasa indah. Kita bisa menyaksikan semua wahana dan fasilitas Drini Park, sekaligus pemandangan pantai selatan yang menawan. Gimana? Keren kan? Di Drini Park ini juga ada seluncuran yang katanya adalah terpanjang di Indonesia. Untuk bisa sampai ke puncak seluncuran, kita bisa menaiki eskalator ini biar nggak capek berjalan ya. Tinggal berdiri, sambil menikmati pemandangan di sekitar. Tapi ingat, tetap berhati-hati ya, apalagi jika bersama si kecil. Jaga dan pegangi anak-anak Anda jika perlu. Jangan sampai keasikan melihat pemandangan, malah si kecil terlupakan. Sampai di atas, kita akan dibantu dan mendapatkan pengarahan dari kakak-kakak agar aman bermain seluncuran ini. Dan saatnya meluncur. Asli guys, seluncuran ini wajib banget kalian coba. Oke, kita coba wahana lainnya yuk. Nah, kalau ini sih cocok banget buat yang takut ketinggian dan ingin bersantai ya. Ada kereta mini yang berjalan berkeliling lokasi Drini Park. Dijamin aman dan anak-anak pasti suka. Buat kalian yang suka melatih ketangkasan sambil sedikit meningkatkan adrenalin, suka main seru-seruan main mobil-mobilan, di sini juga ada Boom Boom Car. Dan tenang saja, kakak-kakak pengawas di sini baik-baik banget, kalian akan ditemani bermain bersama. Selain wahana-wahana tadi, ada juga wahana panahan.
Panahan ini sangat cocok untuk melatih konsentrasi dan fokus. Tidak hanya anak-anak, para orang tua pun boleh mencoba panahan ini ya. Seru sekali bapak-bapak ini. Karena sudah sore, kita lanjut ke area kolam renang ya guys. Area ini sangat cocok buat anak-anak untuk berenang ataupun bermain air. Setelah seharian mencoba semua wahana yang tersedia di Dreamy Park. Para orang tua juga bisa bersantai sambil menikmati sunset yang indah. Sejenak melepas penat, menikmati waktu bersama keluarga tercinta. Karena waktu tak mungkin terulang kembali, jadi ciptakanlah ruang bahagia bersama keluarga untuk menikmati waktu bersama. Oke guys, di Dreamy Park sebenarnya masih banyak lagi wahana-wahana dan berbagai fasilitas yang kita coba. Begitu juga tebing bereksi dan candi ijo. Dan kalau kalian ingin informasi detail dari masing-masing tempat yang sudah kita review tadi, tonton hanya di channel ini ya. Bahkan kalau kalian mencari informasi wisata yang ada di seluruh Indonesia, kami juga sudah siapkan di channel ini. Mulai dari wisata dataran tinggi Dieng, sampai wisata pantai pasir putih yang ada di Jepara. Subscribe channel ini, like dan komen, agar kalian selalu mendapat informasi terbaru seputar dunia wisata. Dan mungkin sekarang kalian mulai berpikir, kalau mau liburan ke tempat-tempat seperti ini, harus mulai dari mana? Tenang, kalian gak harus repot menyusun semuanya sendiri. Gak perlu bingung menentukan rute, gak perlu pusing mencari kendaraan, gak perlu sibuk mencari tempat wisata, dan gak perlu khawatir waktunya habis di perjalanan. Karena semua itu bisa kalian percayakan kepada KSAB Tour. Kami KSAB Tour hadir untuk membantu kalian menikmati perjalanan wisata dengan lebih nyaman, praktis, dan menyenangkan. Bayangkan, kalian tinggal menentukan kapan mau berangkat dan destinasi apa saja yang ingin dikunjungi. Selebihnya, biar KSAB Tour yang bantu urus. Mulai dari transportasi, penyusunan itinerary, sampai perjalanan menuju berbagai destinasi wisata. Semuanya bisa disiapkan sesuai kebutuhan perjalanan kalian. Mau liburan bersama keluarga? Bisa. Mau jalan-jalan bersama teman? Bisa. Mau membawa rombongan kantor, sekolah, komunitas, atau keluarga besar? Tentu bisa. Karena liburan seharusnya bukan tentang sibuk mengurus perjalanan, tapi tentang menikmati setiap momennya. Kenapa KSAB Tour? Karena kami percaya, perjalanan yang menyenangkan dimulai dari perencanaan yang baik. Dengan menggunakan jasa KSAB Tour, kalian bisa lebih fokus menikmati perjalanan. Nggak perlu setiap saat membuka Google Maps, nggak perlu terus bertanya, setelah ini kita kemana? Nggak perlu khawatir salah memilih rute, dan nggak perlu membuang waktu karena bingung menentukan destinasi berikutnya. Kalian tinggal duduk, menikmati perjalanan, menikmati pemandangan, dan tentu saja jangan lupa abadikan setiap momennya. Bagi kami, wisata bukan hanya soal datang ke sebuah tempat. Wisata adalah tentang pengalaman, tentang tawa bersama keluarga, tentang serunya perjalanan bersama teman, tentang foto-foto yang nantinya menjadi kenangan, dan tentang cerita yang akan kita bawa pulang setelah perjalanan selesai. Karena itu, KSAB Tour ingin membantu membuat perjalanan kalian menjadi lebih mudah dan berkesan. Kalian punya destinasi impian? Ceritakan kepada kami. Punya jumlah peserta tertentu? Kami bantu sesuaikan. Punya waktu liburan yang terbatas? Kita susun rutenya agar perjalanan tetap maksimal. Jadi buat kalian yang sedang merencanakan liburan ke Yogyakarta dan sekitarnya, nggak perlu bingung lagi mencari teman perjalanan. Percayakan perjalanan wisata kalian bersama KSAB Tour. KSAB Tour, teman perjalanan untuk menjelajah Indonesia. Kalau kalian tertarik menggunakan jasa KSAB Tour, langsung saja hubungi kontak yang ada di channel ini. Memang KSAB Tour, mantap betul.